Judul kegiatan kita adalah 21 hari zikir nafas puasa. Jadi nanti apa saja yang dilakukan. Nah, intinya adalah kita akan zikir nafas saat perut kosong. Itu intinya. Apa saja yang dilakukan di zikir nafas 21 hari zikir nafas puasa. Nanti ada 3 kali ya. Jadi minggu pertama ya. Jadi ini minggu pertama hari 1 sampai 7. Nanti ada fase kedua yaitu minggu kedua 8 sampai 14. Lalu nanti akhirnya di minggu ketiga hari ke-15 sampai ke 21. Nah, apa saja yang dilakukan? Lalu di hari ketiga adalah zikir nafas level 3. Ya. Ya, zikir nafas level 3 yakni terus nanti di minggu ke 1 tadi ada indikator. Nah, teman-teman memenuhi indikator ini enggak? Kalau sudah indikatornya apa? Di minggu kedua nanti ada indikatornya ya. Jadi indikator minggu kedua, nah ini lambung, nah, dan teman-teman merasa dada sudah sangat lapang, rasakan getaran syukur yang sangat kuat di setiap tarikan nafas. Lalu nanti di hari ke 21 nanti teman-teman merasakan kelapangan dada yang luar biasa. Nah itu ya. Nanti indikatornya apa di minggu ketiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Ya, baik teman-teman semua. eh Bentar ya. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Jadi seperti kita rencanakan bahwa nanti di bulan Ramadan akan ada gerakan zikir nafas puasa selama 21 hari ya, selama 21 hari. Sebelum eh, kita mempraktekkan zikir napas puasa selama 21 hari ya, ada baiknya kita saya memberikan semacam tutorial dulu apa nanti kira-kira yang kita lakukan ya. Jadi nanti di dalam gerakan zikir 21 hari zikir nafas puasa ini nanti akan kurang lebih 4 kali kita akan Zoom, akan online. Nanti yang bisa mengikuti bisa bisa ikut langsung gabung Zoom. Tapi kalau yang teman-teman yang tidak sempat nanti bisa lihat rekamannya ya. Ya, jadi tidak harus ikut Zoom, tapi bagi teman-teman yang mungkin ada acara nanti bisa mengikuti rekamannya. Lalu nanti ada tutorial-tutorial hariannya ya. Jadi nanti mohon nanti yang ikut gerakan ini, gerakan zikir nafas puasa 21 hari nanti mengaktifkan grupnya ya. Jadi di grup WA. Nanti tolong diaktifkan sehingga info-info tutorial-tutorial bisa cepat teman-teman praktekkan ya. Ya, jadi nanti begini teman-teman ya. Saya telah menulis buku yang berjudul Panduan Zikir Nafas Puasa sebenarnya ya, yang daftar isinya bab 1 tentang penjelasan keajaiban perut kosong. Ini kita bahas secara kedokteran ya. Nanti ada hubungannya dengan persarafan di dalam tubuh kita. Lalu saya bahas secara spiritual yaitu al-insyirah, alam nasroh laka sodrok, dan doa Nabi Musa Robbi srohli sodri wa yassir li amri dan seterusnya ya. Jadi kita bahas itu jadi secara nalar logika ilmiah kita paham, lalu nalar-nalar spiritualnya kita paham. Lalu nanti ada protokol terapi 21 hari, ada protokolnya. Ya, itu yang saya maksud tadi, tutorialnya ya. Lalu nanti ada penjelasan, ada instrumen monitoringnya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-book untuk buku panduan praktis zikir nafas puasa, bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya. Nah, yang ini, yang tabel Riyadhah ini, tabelnya, latihan-latihannya ini nanti akan kita bagi secara gratis. Ada sekitar 7 halaman nanti akan saya bagi di grup ya. Akan saya bagi di grup WA. Nah, teman-teman silahkan print ya. Sebaiknya di print nanti agar teman-teman lebih mudah membacanya ya. Ya. Apa yang akan kita lakukan nanti ya. Jadi intinya adalah
Ya, jadi judul kegiatan kita adalah 21 hari zikir nafas puasa. Jadi 21 hari ya, ini sudah saya tulisi sampai 21 hari ya. Nanti apa saja yang dilakukan? Nah, intinya adalah ya, kita akan zikir nafas saat perut kosong, itu intinya ya. Jadi intinya kita akan zikir nafas saat perut kosong. Jadi nanti yang wajib teman-teman lakukan adalah zikir nafas saat perut kosong, yakni eh, antara zuhur sampai maghrib atau minimal setelah 6 jam dari makan sahur. Ya. Nah, teman-teman zikir nafas nanti akan ada panduannya. Zikir nafasnya nanti akan ada panduannya ya. Jadi nanti itu yang wajib. Nah, tetapi juga saya anjurkan yang ini saya anjurkan ya, dilakukan saat fajar atau setelah apa namanya? Dilakukan setelah 10 menit kira-kira teman-teman makan sahur ya. Jadi nanti dilakukan setelah apa makan sahur ya ini tapi ini sunnah ya. Sunnah artinya sunnah bukan dalam artian syariat ya. Maksudnya ini saya anjurkan ya. Saya anjurkan teman-teman melakukan nanti setelah makan sahur atau pagi lah gitu. Sampai nanti tinggal waktunya teman-teman jadi antara antara imsak sampai sampai apa namanya sampai matahari terbit itu. Nah, ini teman-teman silakan lakukan tapi tidak saya haruskan ya. Nanti ini hanya saya anjurkan. Jadi yang wajib adalah ini, zikir nafas puasa saat perut kosong, yakni eh, kurang lebih zuhur sampai maghrib ya, zuhur sampai maghrib. Nah, ini teman-teman yang tinggal di daerah-daerah di luar waktu Indonesia nanti bisa WA langsung ke admin untuk menanyakan. Nah, kalau di Selandia Baru ini bagaimana, kalau di Australia bagaimana, kalau di Jerman bagaimana, kalau di Amerika bagaimana, nanti silahkan chat langsung ke admin ya. Nanti akan saya respon nanti. Dan nanti sebaiknya setiap hari dilakukan di jam yang kurang lebih sama ya. Jadi kalau membiasakan misalnya zikir nafasnya jam 16 sore ya nanti selama 21 hari sebaiknya jam 16 sore ya. Selama 21 hari jam 16 sore. Nanti misalnya ada teman-teman nanya kalau menstruasi gimana nggak puasa ya tetap dilakukan. Ya tetap lakukan di 16 sore walaupun tidak saat perut kosong ya. Jadi mungkin nanti apa namanya misalnya saya kan nggak puasa nanti saya makan terus nggak apa-apa ya. Jadi itu nggak apa-apa nanti silahkan tetap dilakukan. Nah jadi kalau yang menstruasi nanti tetap dilakukan. Ya tetap dilakukan di jam seperti biasa. Saya sangat menganjurkan sebenarnya yang apa namanya yang mungkin teman-teman yang masih menstruasi dan kira-kira nanti melakukannya itu nanti jangan terlalu banyak ngemil. Walaupun nggak puasa jangan terlalu banyak ngemil. Ya nanti hal-hal yang khusus seperti ini nanti silahkan teman-teman tanyakan ya. Bisa di grup, bisa di langsung chat ke nomor nomor saya boleh ya. Ya gitu. Apa saja yang dilakukan di zikir nafas 21 hari zikir nafas puasa. Nanti ada 3 kali ya. Jadi minggu pertama ya. Jadi ini minggu pertama hari 1 sampai 7. Nanti ada fase kedua yaitu minggu kedua 8 sampai 14. Lalu nanti akhirnya di minggu ketiga hari ke-15 sampai ke 21. Nah, apa saja yang dilakukan? Nanti di hari pertama ya hari pertama nanti kita sesuai dengan jadwal nanti teman-teman yang mengikuti ormas tertentu nanti silahkan ikuti ikuti apa namanya ormas yang teman-teman ikuti jadi ya tidak harus sama karena mungkin ada perbedaan mungkin ya misalnya ada perbedaan itu tidak masalah jadi nanti di hari pertama bulan Ramadan jadi bukan hari pertama Masehi ya hari pertama bulan Ramadan nanti teman-teman di pagi hari akan ada tutorial zikir nafas jasadiyah level 1. Nanti sorenya juga akan saya diajari tutorial zikir nafas jasadiyah level 2. Nanti ini bentuknya sudah YouTube, sudah tutorial, jadi sudah langsung saya bagi link nanti. Ya nanti akan saya bagi link H-1 gitu untuk latihan besok. Ya saya bagi link untuk latihan besok. Sehingga nanti teman-teman kalau mau melakukan tinggal apa? Tinggal ngeklik linknya nanti. Link link YouTube ya, link YouTube.
Nah, jadi nanti hari pertama begitu, yaitu zikir nafas jasa dia level satu, yakni zikir nafas menyadari masuk keluarnya nafas. Pagi 15 menit, sore 15 menit. Yang wajib yang sore ini, kalau pagi nggak melakukan nggak apa-apa ya. Jadi yang wajib ini yang sore. Jadi 15 menit teman-teman melakukan zikir nafas sampai 30 menit terserah nanti ya. Nanti misalnya tutorialnya nanti saya buat kurang lebih 15 menit. Kalau teman-teman ingin mengulang sekali lagi gitu boleh jadi dua kali gitu. Ya. Nah, nanti fokusnya apa di hari pertama? Nah, ini rasakan udara saat masuk dan saat keluar di hidung. Jadi nanti fokusnya di hidung ya. Itu nanti hari pertama. Nah, lalu hari kedua masih di zikir nafas jasa dia level satu ya. Jadi nanti ini satu video ini sama ini satu video untuk 2 hari ya. Jadi ini rasakan udara saat masuk dan saat keluar di hidung. Nah ini nanti satu video. Nah nanti teman-teman bisa latihan. Tinggal ngeklik link YouTube ya, link YouTube ya, bukan link aplikasi ya, link YouTube yang saya bagi. Lalu nanti hari ketiga dan keempat yaitu zikir nafas level 2. Ya, zikir nafas level 2 adalah menyadari aliran nafas. Ya, menyadari aliran nafas. Menyadari aliran nafas ya. Jadi menyadari aliran nafas itu misalnya di hari ketiga nanti teman-teman akan saya pandu untuk merasakan perut mengembang, rasakan perut mengembang lembut ya, mengembangnya lembut, jangan mengembang wung gitu, tapi mengembangnya lembut saat nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar. Nanti akan ada panduannya ya. Tarik nafas, perut mengembang dengan lembut. Hembuskan nafas, perut mengembang dengan lembut. Perut mengempis dengan lembut. Nanti ada begitu. Nanti di hari keempat level 2 ini sama nanti ya. Nanti akan ada tutorial yang sama yaitu bayangkan otot-otot yang kaku di dada dan punggung mulai melunak atau mulai kendor. Ya, jadi nanti yang ini fokus mengembang mengempis, yang ini nanti langsung jadi satu ini ya. Jadi nanti ketika tarik nafas, perut mengembang. Hembuskan nafas, perut mengempis dengan lembut. Dan rasakan otot-otot yang kaku di daerah dada dan punggung mulai melunak. Nah, nanti ada tutorial kayak gini, nanti teman-teman tinggal mendengarkan nanti. Jadi nanti ini satu video ya, satu video untuk 2 hari. Lalu di hari ketiga adalah zikir nafas level 3. Ya, ya zikir nafas level 3 yakni eh zikir nafas ya level 3 yakni menyadari aliran nafas. Ini level 2, level 2 ya, level 2 ini. Jadi zikir nafas level 2 selama 3 hari ya. Cuma yang hari ketiga nanti zikir nafas jasa dia level 2 yaitu menyadari aliran nafas. Nanti teman-teman memvisualisasi aliran nafas sampai ke ujung jari tangan kaki seluruh sel gitu ya. Itu nanti begitu ya. Jadi nanti video tersendiri ini. Ini video tersendiri nanti teman-teman bisa langsung ngeklik. Jadi nanti ada video tadi ya, video satu, video 2, nanti video 3. Itu masih bikin nafas level 2 ya. Ini jadi ini masih bikin nafas level 2 bukan hanya menyadari aliran nafas ke dada perut tetapi menyadari aliran nafas ke seluruh tubuh sampai ke ujung jari tangan kaki sampai seluruh sel. Nah, nanti ada tutorialnya. Lalu nanti hari ke ini apa hari ke-6 akan ada bikin nafas jasa dia level 3 sampai hari ke-7 yaitu menyadari jeda antar nafas sambil menghadirkan rasa syukur. Nah, itu ya. Itu nanti ada satu video. Jadi nanti di minggu pertama akan ada satu, dua, tiga, 4 video. Nanti di minggu pertama. Ya, nanti teman-teman latihan. Lalu nanti di print harus dicatat. Sudah dilakukan, sudah dilakukan, sudah dilakukan gitu ya. Terus nanti di minggu ke-1 tadi ada indikator. Nah, teman-teman memenuhi indikator ini enggak? Kalau sudah memenuhi berarti bagus. Alhamdulillah ya. Misalnya indikator fisik setelah minggu pertama itu, setelah melakukan zikir nafas puasa di minggu pertama, nafas terasa ringan dan tidak tertahan di dada. Jadi nafasnya rasanya plong. Diafragma bergerak lentur saat bernafas. Lalu yang ketiga, rasa lemas saat puasa berkurang drastis. Nah, ini yang nanti manfaatnya sangat besar ya. Jadi walaupun lapar tetapi tidak lemes. Ya, walaupun lapar ya, puasa ya lapar. Tapi nanti tidak lemes saat berpuasa. Nanti ada indikator ini ya. Coba nanti teman-teman
dicatat indikator ini sudah terpenuhi belum. Ya, di minggu pertama setelah latihan zikir nafas jasadiyah tadi ya. Lalu indikator mental, pikiran terasa lebih segar dan fokus, tidak mudah pening atau emosi saat perut kosong. Nah, kan ada orang kalau perut kosong sering emosinya muncul, lalu apa ada rasa pening, pening dalam artian itu gampang bingung gitu ya. Lalu tidur lebih cepat nyenyak. Nah, itu nanti indikator psikologis, ya, indikator mental. Lalu nanti ada indikator spiritual, merasakan syukur atas nikmat nafas, bener, semakin dalam nggak rasa syukurnya, menyadari tubuh sebagai amanah yang sedang dirawat. Teman-teman, kesadaran seperti ini betul-betul tertanam tidak? Nah, itu. Jadi nanti ada indikator keberhasilan zikir nafas puasa di minggu pertama. Jadi indikatornya tadi, indikatornya ada indikator jasadiyah, ada indikator kolbiyah, ada indikator ruhaniyah atau tauhid atau spiritual ya. Nah, ini teman-teman bisa cek dan saya nggak akan ngecek teman-teman, saya bukan penilai ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti jujur aja ke diri sendiri. Nanti kalau mau ditanyakan boleh ditanyakan di grup, boleh ditanyakan di apa namanya di secara pribadi ke saya ya. Tapi yang penting teman-teman praktek dan tidak perlu begini ya. Anda indikatornya misalnya indikatornya belum terpenuhi lalu teman-teman malah stres itu keliru gitu. Jadi misalnya indikatornya belum terpenuhi ya nggak apa-apa juga ya gitu ya. Lalu nanti zikir nafas puasa 21 hari zikir nafas puasa di minggu kedua. Nah, kalau minggu pertama tadi kita zikir nafas jasadiyah, maka di minggu kedua teman-teman akan bersama-sama kita akan zikir nafas puasa, zikir nafas kolbiyah. Zikir nafas kolbiyah. Zikir nafas kolbiyah itu teman-teman nanti akan selama apa namanya selama 7 hari teman-teman tiap pagi, pagi ini tidak wajib ya. Nah, yang sore ini yang wajib di jam apa kalau pas perut kosong ya. Ya kalau saya memilih jam 4 sore ya. Jam 4 sore, jam 16. Jadi teman-teman milih sendiri sesuai dengan keadaan masing-masing terserah ya. Dan tidak lama 15 menit saja ya. Bikin nafas kolbia, nanti apa? Bagaimana caranya? Nanti ada tutorialnya. Tarik nafas, katakan dalam hati hamba menerima. Saat hembuskan nafas, katakan dalam hati ikhlas. Nanti hari kedua begini, jadi ini satu video ya. Nanti ada 3 hari, ada 4 hari kurang lebih ya. Ada 4 hari itu videonya satu ya. Jadi zikir nafas kolbiyah, tarik nafas, dalam hati menerima. Hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas menerima, hembuskan nafas ikhlas sampai ke hari 11. Nanti ke hari 12, teman-teman mulai cari titik nyaman di dada. Lalu buat dia rileks, bayangkan seakan-akan tas lanser berat di punggung mulai jatuh saat buang nafas. Jadi waktu ikhlas gitu nanti teman-teman merasa lepas semua beban. Nah gitu, nanti ada tutorialnya. Nanti ke hari 15, ya hari 13 fokus ke ulu hati menjadi sangat dingin. Sangat dingin itu bukan dingin ya, maksudnya sangat nyaman dan damai. Lalu di hari ke-14 nikmati kondisi batin dari beban yang penuh dengan penuh ketenangan. Nah, nanti hari ke-14 nanti teman-teman akan dipandu untuk menikmati kondisi batin yang lepas dari beban dan penuh ketenangan. Jadi nanti di minggu kedua akan ada 4 video juga ya. Video pertama untuk apa hari ke-8, 9, 10, 11, lalu ada video khusus di hari ke-12, ada video khusus di hari 13, ada video khusus di hari 14. Indikatornya apa di minggu kedua? Nanti ada indikatornya ya. Jadi indikator minggu kedua, nah ini lambung secara fisik ya, lambung terasa nyaman dan dingin. Dingin itu maksudnya sejuk, nggak panas gitu. Bukan dingin dalam kayak es gitu bukan ya. Jadi sejuk, lambungnya enak. Lalu otot punggung dan bahu tidak lagi kaku, tidak lagi tegang. Keluhan kembung atau asam lambung berkurang itu nanti di minggu kedua ini indikator fisiknya begitu. Lalu indikator psikologisnya, pikiran lebih tenang, tidak mudah tersinggung, baperan ya, tidak baperan. Nanti teman-teman dicatati sendiri itu begitu enggak perlu disampaikan ke orang lain ya. Kalau mau disampaikan di saya boleh, lewat chat pribadi boleh.
lalu mampu melepaskan ingatan pahit dengan cepat. Jadi mungkin teman-teman punya ingatan masa lalu yang sulit apa ya, sulit dimaafkan. Nanti di minggu kedua seharusnya itu sudah mudah untuk melepas ingatan-ingatan buruk di masa lalu ya. Lalu nanti secara spiritual rasanya nyaman ya. Jadi kayak ketenangan di tengah dada. Jadi rasanya sangat tenang. Indikator spiritualnya ya. Lalu dua, muncul rasa ridho atas ketetapan hidup. Jadi biasanya kita tidak bisa menerima keadaan. Lalu secara spiritual di minggu kedua teman-teman bisa menerima keadaan. Itu adalah indikator minggu kedua ya. Nah, nanti lalu minggu ketiga teman-teman ya. Ya, ini di minggu ketiga hari ke-15 kita akan zikir nafas tauhid. Nah, zikir nafas tauhid ini zikir yang eh, kemarin itu di webinar, yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi nanti zikir la ilaha illallah. Tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Yaitu. Jadi nanti zikir nafas tauhid. Nanti fokusnya adalah ya di minggu ketiga sadari Allah yang menarik dan menghembuskan nafas. Jadi tarik nafas, tidak ada yang menarik dan menghembuskan nafas ini. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Tarik nafas, tidak ada yang menarik dan menghembuskan nafas ini. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Nah, nanti hari ke-15, hari ke-16 rasakan bahwa Allah semua jauh lebih besar dari semua ini. Misalnya, tidak ada yang lebih besar dari masalah hamba ini. Ilallahu, kecuali Engkau ya Allah. Engkau jauh lebih besar dari masalah hamba ini. Nah, nanti hari ke-16 begitu. Nah, itu nanti hari ke-17 ya. Terus waktu la ilaha illallah ya, nanti akan mengafirmasi diri ya, ujian ini darimu ya Allah, aku adalah hamba yang berpasrah diri. Jadi nanti akan saya bimbing untuk zikir la ilaha illallah dengan fokus ke atau memperhatikan rasa-rasa seperti ini. Nanti ada satu atau dua video, tiga video nanti di minggu ketiga ya. Nah, nanti terus di hari ke-19 teman-teman nanti sudah merasakan hambatan hidup yang terasa selama ini mengganggu teman-teman, terasa sudah lepas. Dan teman-teman merasa dada sudah sangat lapang. Rasakan getaran syukur yang sangat kuat di setiap tarikan nafas. Lalu nanti di hari ke-21 nanti teman-teman merasakan kelapangan dada yang luar biasa. Nah, itu ya. Nanti indikatornya apa di minggu ketiga? Ini indikatornya. Ya, keyakinan penuh bahwa Allah sudah mengatur segalanya, merasakan kedekatan yang nyata dengan Allah. Merasakan ya, bukan mengetahui. Nanti kalau di dada indikatornya ini, dada terasa sangat plong, tekanan darah dan detak jantung mulai lebih stabil. Ini teman-teman kalau yang punya tensimeter bisa dipakai nanti. Wajah terlihat lebih cerah dan tenang. Secara psikologis, pikiran jernih dan dalam memandang masalah, jadi tidak gerasa gerusuk gitu. Oh, kalau teman-teman bekerja di bidang kreatif, nanti teman-teman menemukan ide-ide kreatif dan inspirasi dari masalah-masalah yang sedang teman-teman hadapi, ya. Lalu tidak ada lagi rasa khawatir yang berlebihan. Nah, itu indikator di minggu ketiga. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti di bulan Ramadan bagi teman-teman yang eh, mengizinkan diri untuk mengikuti gerakan 21 hari zikir nafas puasa, ada tiga tahapan nanti ya. Tahap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu pertama kita akan latihan zikir nafas eh, jasadiyah. Minggu kedua kita akan latihan zikir nafas kolbiyah. Minggu ketiga kita akan latihan zikir nafas tauhid. Nanti ada apa eh, panduan dan ada jadwal-jadwal yang ini sudah saya sampaikan, nanti insya Allah akan saya bagi sebelum Ramadan. Nanti teman-teman bisa print sehingga nanti teman-teman bisa membaca dulu. Ini akan saya bagi secara gratis. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah eh, kegiatan ya, gerakan 21 hari zikir nafas puasa. Apa saja yang dilakukan, indikatornya apa, nanti akan saya perjelas melalui tutorial-tutorial
pas di hari di bulan Ramadan nanti. Ya. Jadi demikian teman-teman. Bagi teman-teman yang tadi yang menghendaki buku, yang menghadapi bukunya yaitu buku Panduan Praktis Zikir Nafas Puasa, teori-teorinya apa saja, teori-teorinya, teman-teman bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak merasa tidak memerlukan teori, langsung aja prakteknya, teman-teman langsung nanti ini saya bagi secara gratis ya. Tabel riadohnya ini akan saya bagi secara gratis. Tapi kalau yang teman-teman yang menginginkan tahu teori-teorinya, teman-teman bisa membelinya di admin Tasawuf Indonesia. Nah, tapi itu tidak wajib ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini sebagai gambaran awal ya, gambaran awal apa saja nanti yang kita lakukan di bulan Ramadan dalam gerakan Dzikir Nafas Puasa. Terima kasih sekali teman-teman sudah mengikuti ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.